Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Jangan lupa diangkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dinah. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imamah. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih di pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 5. Materinya adalah Asmaul Husna. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu pernah mengirimkan pesan suara. Kalian sudah mendengarkannya kan, bukan? Kalau belum, kita ikuti pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik disebut juga dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna di sini berjumlah 99. Namun pada pembelajaran hari ini kita hanya mempelajarinya aja 5 saja. Lalu apa sajakah Asmaul Husna yang kita akan pelajari? Yuk kita sama-sama. Yang pertama ada Al-Wahhab, yang artinya Allah yang Maha Pemberi. Bahwasanya Allah Maha memberi apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Contoh buktinya kita ikuti. Yang pertama, bukti Allah bersifat Al-Wahhab adalah memberikan kebutuhan makhluknya tanpa diminta sebelumnya. Allah memberikan sesuatu yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Jadi, untuk kalian semua, apa yang menjadikan kebutuhan kalian, Allah akan memberi. Begitu pula Allah akan memberikan keberhasilan bagi yang dikendakinya. Contoh, ketika kalian ingin menjadi pandai, tentunya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu pula menjadi orang yang sangat kaya, maka harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Begitu pula bukti yang berikutnya, Allah pun memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Contohnya, ketika kita mendapatkan kesulitan atau sedang bermasalah dengan teman, Allah memerintahkan kita untuk selalu tenang agar kita semua dapat diberikan kemudahan dalam kesulitan. Selanjutnya, Asmaul yang kedua adalah Ar-Razzaq, atau yang artinya Allah yang Maha memberi rezeki. Allah memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya. Artinya, apa saja bukti bahwasanya Allah bersifat Ar-Razzaq, kita ikuti. Yang pertama adalah setiap manusia berbeda dalam menerima rezeki. Maksudnya di sini adalah tentunya rezeki bagi seorang bayi tentu berbeda dengan rezeki orang dewasa. Seorang bayi belum bisa mencari makanan sendiri. Untuk memakan saja perlu bantuan orang dewasa. Begitu pula dengan orang dewasa, tentu rezekinya berbeda dengan seorang bayi. Begitu pula dengan bagi tumbuhan. Allah menjamin rezeki bagi tumbuhan melalui akar dan sinar matahari untuk berfotosintesis.
Contohnya, ketika ada sinar matahari bertemu dengan karbon dioksida yang berada di udara, maka dibantu dengan sinar matahari, tumbuhan akan bisa berfotosintesis atau membuat makannya sendiri. Sedangkan hewan mendapatkan rezekinya dari tanaman dan juga hewan lainnya, seperti yang kalian ketahui. Contohnya ada hewan karnivor, ada hewan herbivor, dan juga ada hewan omnivor. Dalam suatu kisah, ulama pernah berdoa seperti demikian. Allahumma rzuqna kama tarzukul bugots. Ada yang tahu nggak sih bugots itu apa? Nah, sedikit cerita tentang bugots ini adalah seekor anak gagak. Jadi, dan burung gagak ini ketika menetaskan telurnya, anak burung gagak ini bulunya berwarna putih. Tentu berbeda dengan induknya yang berwarna hitam. Sehingga induk dari burung gagak ini tidak mengakui bahwasanya ini adalah anaknya. Lalu bagaimana anak gagak ini bisa makan kalau induknya saja tidak mengakui anaknya sendiri? Lagi-lagi ada cara Allah memberikan rezekinya, yaitu dengan mengeluarkan bau yang berada di bayi burung gagak ini atau bugots ini, mengeluarkan bau yang bisa mengundang serangga, sehingga serangga-serangga ini bisa datang ke sarangnya anak burung tadi, sehingga anak-anak burung gagak ini bisa makan. Nah, begitulah Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya, setiap makhluknya. Dari bayi gagak yang sangat malang ini, Allah memberikan rezekinya. Sehingga lama-kelamaan anak burung gagak ini lambat laun bulunya makin lama makin hitam. Barulah sang induk mendekati bahwasanya menyadari bahwa iya betul itu anak saya. Nah, lagi-lagi Allah terus memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Kita ikuti Asmaul Husna yang ketiga, yaitu tentang Al-Fatah yang artinya Maha Pembuka. Allah Maha Pembuka di sini adalah Allah yang membukakan rahmat, pintu rezeki, kefahaman ilmu dan lainnya. Apa buktinya? Kita ikuti. Bukti Allah SWT bersifat Al-Fatah yaitu Allah selalu membuka pintu kebaikan. Setiap mereka yang menginginkan kebaikan, Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan rahmat dan juga rezeki bagi mereka yang mau berusaha. Bagi mereka yang mau bekerja keras, Allah akan memberikan kemudahan kepada mereka. Dan juga Allah memberikan kefahaman kepada kalian semua. Tentunya dengan belajar yang rajin, sungguh-sungguh, taat kepada Bapak Ibu Guru dan juga orang tua. Tentunya kalian semua pasti ingin diberikan kefahaman tentang ilmu dari Allah kan? Asmaul Husna yang keempat adalah Asy-Syakur atau yang artinya Allah yang Maha menerima syukur. Bukti Allah bersifat Asy-Syakur adalah salah satunya Allah selalu memberikan balasan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah juga melipat gandakan pahala bagi mereka yang selalu berbuat akhlak terpuji. Dengan apa caranya? Contoh sederhana adalah kalian dengan sholat 5 waktu. Dengan kalian sholat 5 waktu, ini adalah bukti kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tentunya hari ini kalian sudah sholat semua kan? Tadi jam istirahat sekitar pukul 8:30 sampai jam 9 sudah sholat duha semua kan? Nah, jangan lupa untuk sholat wajib dan sholat sunnah lainnya ya, jangan lupa dikerjakan. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Mughni, yang artinya yang Maha memberi kekayaan. Kekayaan Allah adalah yang berada di langit dan juga di bumi. Kekayaan Allah tidak ada batasnya. Siapapun tidak ada yang menandingi kekayaan dari Allah. Apa buktinya? Kita lihat. Allah dapat memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam suatu kisah ada 4
tokoh yang Allah berikan kekayaan. Salah satunya ada Utsman bin Affan, Nabi Sulaiman, Fir'aun, dan juga Qarun. Allah berikan kekayaan kepada mereka semua. Namun lagi-lagi kekayaan yang Allah berikan ini digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Kita ketahui bahwasanya Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Bahkan Utsman bin Affan memberikan sebuah sumur yang dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin ketika itu. Begitu pula dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Semuanya dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Namun kekayaan yang dipunyai atau yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun bagaimana? Lagi-lagi kekayaan yang dimiliki oleh mereka bukan untuk jalan Allah. Sehingga Allah memberikan teguran kepada mereka agar mengakui bahwasanya hanya Allah lah yang maha kaya, hanya Allah lah yang maha memberi kekayaan. Jadi kalian mau seperti Utsman bin Affan dan Nabi Sulaiman atau kalian mau menjadi Fir'aun dan Qarun? Tentunya kalian bisa memilihnya ya. Bukti yang kedua adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang ada di langit dan bumi. Kita sama-sama ketahui bahwa bumi kita berada di galaksi Bima Sakti. Begitu luas alam jagat raya ini tak sebanding dengan kekayaan apapun yang ada di dunia. Bahwasanya Allah lah yang maha kaya, bahwa Allah lah yang akan memberikan kekayaan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Bagaimana kita meneladaninya? Tentu kalian harus semangat belajar agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang tinggi, juga diberikan kefahaman dan kefahaman yang tinggi pula. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang Asmaul Husna mengenai sifat Allah dari Al-Wahhab, ada Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Semoga kita semua makin mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang tadi. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.